buat animasi dengan karakter sendiri? Atau mau tahu gimana ceritanya karakter 3D bisa gerak? Nah, kali ini kita akan belajar dasar untuk merigging karakter 3D menggunakan Rigify dari 0 sampai bisa gerakin karakternya. Buat kalian yang nggak pernah 3D sekalipun, atau yang baru mulai, yuk ikutin tutornya. Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di Maring Animasi. Api di sini. Kita akan menggunakan model Snow dari Blender Open Movie yang bisa kalian download di deskripsi ya. Langsung saja kita ke karakternya. Nah, karakter ini akan kita gunakan, nanti kalian bisa download di deskripsi ya, di bawah. Pertama, kita akan tambah Shift A, Armatur, Rigify. Tunggu. Gimana? Teman-teman yang lain itu nggak ada pilihannya loh. Oh iya, pada dasarnya emang kalau kalian buka Blender baru, pasti cuman kayak gini doang sih. Jadi kalian harus aktifkan Rigify yang berupa add-on-nya. Nah, itu gimana caranya? Nah, pertama kalian ke Edit, Preference. Edit, Preference. Ya, nanti kan menu kayak gini kalian buka, terus kalian ke add-on. Ya, di add-on ada Rigify di bawah. Scroll sampai R. Rigify. Yang ini klik kiri bawah, Save Preference. Jadi kalau nanti kalian buka Blender lagi, bakal nggak perlu nyeting-nyeting lagi ya. Kalian ke atau klik Add, Armatur, Rigify Metallic, pilih yang Human. Kita kecilin dulu karakternya ya, di scale. Kita buka di sini menunya. Kita kecilin yang hijau ini, atau klik S. Sampai kurang lebih pundaknya di sini. Jadi kalian bisa nyalain X-ray-nya supaya kelihatan. Pundaknya dipas atau matanya lah, atau bagian muka tuh dapat rada ngepas lah. Taruhnya di sini. Terus kita akan apply ya. Ctrl A, terus klik scale. Atau kalian klik object, apply, scale. Intinya supaya angka yang scale ini kembali jadi 1. Jadi seakan-akan memang ukuran dasarnya adalah seperti ini, bukan yang tadi. Karena kalau ini bisa kita reset. Kalau sebelumnya kita belum apply, kalau udah apply, kita reset, ya udah, karena itu jadi 1. Alasannya yang utama adalah ketika kalian generate tree, kalau belum di-apply, mereka akan asum ukurannya bakal seperti yang 1 pas di awal. Bakal kayak gini. Nanti kalau kalian udah mengeditnya, terus di-generate, nanti bakal lepas kayak gini. Oke? Jadi kalian scale dulu ya, apply, scale. Sekarang kita masuk ke edit mode untuk membenarkan riggingnya. Edit mode dan nyalakan X-axisnya di tool. Nah ini, supaya kalau digeser-geser, jadinya gerak semua. Gitu. Ngomong-ngomong geser, kita geser sedikit ke teman kita yang lagi magang di ruang angkasa. Ikuti petualangan Astropegi ya teman-teman di Instagram untuk pengalaman dia magang di luar angkasa sana ya. Dia bersama dengan Prof Bear dan Penny, kalian mereka akan kehidupan sehari-hari anak magang ya. Mungkin teman-teman yang pernah magang, sedang magang, ini akan menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk diikutin. Oke, kembali lagi ke tutorialnya. Nah, kita sekarang masuk ke X-ray-nya. Klik yang kanan atas ini, yang kecil. Dan kita akan mulai menggeser-geser ya. Kita mulai dari pinggang yang bawah. Pilih, kita dari samping, X. Ya. Ini yang X. Kita geser. Nah, kalau kita nggak nyalain tuh ya, ininya nanti bakal ketinggalan. Jadi kita nyalain X-aksisnya supaya geser-geser kena. Dan usahakan langsung dari samping, gesernya. Dikliknya dari mana aja. Klik dari samping. Kita geser, karena kalau nggak dari samping nanti nggak sengaja kita lepas. Nah ini bakal jadi ribet nih kalau udah kayak gini. Dari samping ya, naikin kurang lebih di tengah-tengah ya, tengah-tengah pinggangnya. Ini boleh mundur dikit di bagian
samping pinggang ya, sampai mungkin nempel dikit sama keluar ya. Gitu. Selanjutnya kalian bisa, ini mungkin dikit kali ya, aku pengen ruasnya mau dipas. Titiknya ya. Kita benerin lagi, kita bisa rotate, kalian langsung rotate, klik R atau klik ini. Rotate, scale, geser, itu nggak ngaruh ya, intinya mah supaya ngepasin aja gitu. Di rotate bisa, di scale bisa. Terus kita mau geser leher ya, geser, move. Nah, ini hati-hati nih yang kayak gini. Kalian bisa geser-geser rapi, nanti malah pas ininya. Karena meskipun dia nempel dikit, kalau dia belum pas, error generatriknya kayak gini. Jadi mana error? Terus, bikin give error spine 004 not connected. Nah, supaya tidak terjadi kayak gini, disarankan ketika kalian menggeser bone-nya dimanapun, kalian pakai shortcut, pakai yang select box. Ya. Jadi langsung dua-duanya. Atau kalian pengguna shortcut, klik huruf B di keyboard. Buat klik-klik. Nah, kalau yang shortcut enak. Kalau kalian klik B, terus klik kiri, kalian bakal memilih. Tuh, geser kan? Kepilih. Kalau klik B terus make klik tengah, scroll wheel ditekan, bukan klik kiri, ditekan ya, jangan dilepas, ditekan, nanti bakal diselect. Jadi memudahkan untuk seleksi, apalagi bon-bon yang banyak kayak nanti jari dan semacamnya. Leher kita pasin dulu, ya. Untuk kepala ini ujungnya taruh atas. Muka nanti ya, kita akan lakukan ada di akhir. Kemudian kita ke kaki, teman-teman. Kaki itu dari samping juga dia sedikit di tengah pinggang ya. Di bagian-bagian tengah pinggang. Ini nyalain access. Di bagian ini. Jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah, karena itu jadi engselnya kakinya gerak gitu ya. Cukup majuin merah. Ini ditengahin. Kemudian untuk lututnya, ya kita taruh di tengah lutut. Kaki dan sepatu ya. Kita pasin dikit. Nah, salah satu hal penting yang harus kalian perhatikan, nanti baik di sini, di lutut, di tangan, dan di jari, adalah pastikan kalian ngebuat ininya sedikit melengkung. Sedikit aja. Jadi kalau kalian punya karakter yang kakinya tuh lurus, ya benar-benar lurus gitu ya. Lurus, mana itu ya? Ini tuh lurus misalkan. Nah, kakinya jangan ikutin lurus. Kalian dorong sedikit ke depan, ya, supaya ngelengkung ke belakang, kayak gini. Jangan sebaliknya. Kenapa? Karena reanimasi kan ada istilahnya IK ya. Ada istilahnya IK supaya geraknya langsung otomatis ya. Kalau kalian terlalu lurus, nanti takutnya kebalik. Pas di generate rig, terus nanti mau dianimasikan, rignya kebalik. Ya, aku coba ini pause mode ya. Tuh, ini nggak kelihatan, sebentar aku lihat dulu. Nah, ini yang hijau tuh bon kalian yang tadi dirapiin, ini bakal kebalik tuh. Jadi kayak ayam. Ya. Jadi tekukannya itu bakal mempengaruhi kemana dia bakal ngelekuk ke dalam, ke depan atau ke belakang. Jadi ini ke depannya sedikit, pastikan ngelengkung. Kalau misalkan kalian kakinya taruh lurus, depan dikit nggak apa-apa. Ya, ke depanan dikit nggak apa-apa. Itu jadi memudahkan kalian juga, nggak usah ribet. Di bagian kaki, sekarang kita ke bagian tangan ya. Sama kita select pakai B, kita rotate. Kalau kalian rotate tiba-tiba begini, nah, berarti settingan di atasnya kalian harus kembalikan lagi ke bounding box center. Ya, supaya semuanya muter berbarengan dan geser berbarengan lah. Putar, terus taruh di bagian sikut ya. Ini salah satu contohnya tuh. Di tangannya lurus banget. Ya. Kalian jangan dari atas ya. Dari atas nyimpennya jangan lurus banget kayak gini. Mundurin dikit ke belakang supaya dia ada ruang, atau ini ke depan dikit. Pokoknya pastikan
melengkung si ininya. Set, set. Walaupun sedikit. Pokoknya kalau gagal, berarti ininya harus dimundurin dikit gitu. Ya. Namanya aja kelihatan kali. Itu yang ini depan diknya. Kalau di depan sih lurus nggak apa-apa. Yang penting dari atas. Kalau ini dari atas. Kalau lengan atas dari atas, kalau lengan dari atas yang harus kenekuknya ini harus dari samping biasanya ya. Gitu, selanjutnya slack yang tengah jari ini kita pasin ya. Ya, tangan ini startnya di bagian sini nih, bagian pergelangan tangannya. Jadi start bone-nya di sebelah sini. Terus kalian bisa nge-scale supaya kurang lebih dipasin ya. Nge-scale bone sama nge-scale vertex itu beda ya. Jadi dia lebih kayak posisi doang, posisinya dibantu supaya nge-select. Sudah, kayak gini, dari samping mungkin atas sedikit. Ya, di rotate dikit boleh, supaya ngelengkung ke atas. Nah, sekarang kita ke jari, ini ada PR biasanya. Jari intinya kalian taruh aja di tengah, ya klik select B, ingat, karena kalau cuma ini doang, di seleksi biasa, ini nanti lepas, ini nggak boleh lepas ya. Kalau ini nggak apa-apa, kalau pundak sama tangan atas nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu jari, terus leher, ya, kaki. Ayo kalau teman-teman ada yang bingung, shortcut dan semacamnya, bisa coba cek ya cara cepat di playlist kita. Ada untuk yang dasar-dasar Blender lah, cara klik-kliknya gitu ya. Supaya kalian nggak ketinggalan mungkin shortcut dan semacamnya, takutnya udah. Meskipun itu Blender 3 titik 2, 4, udah lama banget itu. Udah 3 tahun, 4 tahun yang lalu, tapi masih sama sih. Jadi tenang aja. Mungkin suatu hari bakal aku buat yang update. B dari samping dulu biasanya supaya gampang dilurusin. Kira aja. Ini juga diputar. Intinya kalau jari sih kalian yang penting taruh tengah dulu deh. Klik tiga-tiganya, jangan satu-satu. Terus rapikan. Dari samping, dari atas. Jadi dari samping pokoknya dia kurang lebih masuk ruas jari gitu ya. Kira-kira aja. Mungkin kan menumpuk ya. Tapi kalau diputar, udah dipas, tinggal digeser. Nah, jempolnya juga. Ini jempol ada ini dari bawah. Nah, selanjutnya kita akan merapikan supaya dia lebih bagus. Biasanya topologi model, apalagi model 3D itu dia udah jelas bentuknya untuk dianimasikan. Jadi kalian bisa ke sini, nyalakan wireframe supaya kelihatan garis-garis putihnya. Memang ini sedikit jadi numpuk ya kelihatannya, cuman ini akan ngebantu kalian gitu ya. Contohnya kayak yang ini, klik B, kalian taruh di tengah-tengah yang garis-garis ini nih, di sebelah sini. Ini bakal ngelipet tuh, yang dia bagian ke dalam gitu. Taruh di tengah-tengahnya. Jempolnya kita taruh juga ke ujung dikit. Jangan lurus, ingat. Ke dalam dikit supaya nanti dia bisa ngelengkung ya. Nah ini taruh di ruas-ruas yang di tengahnya. Sebelah sini. Dari atas sih dia kurang lebih di sini nih, di bagian potongan ya. Kalau yang jempol. Terus kalau aku lebih sukanya ini taruh di sebelah sini ya. Karena dia ngikutin kan sebelah sini jempol. Sebelah sini telunjuknya. Taruh depan dikit supaya ngelengkung nanti. Tuh, lanjutkan yang lain. B, dari atas kita rapiin dulu. Taruh di ruas ya. Ini bagian, jadi ada bagian begininya nih. Ya, karena jari kan bentuknya seperti itu. Oke, selanjutnya yang lain. Taruh di ujung. Ditaruh dimundurin titiknya. Tengah.
kan sekarang finish. Kan dia di tengah-tengah yang ruasnya ya. Ruas jarinya yang ini. Satu, dua. Udah tahu belum sih aku? Lihat dikit lagi. Kemudian yang keling-keling dulu. Sama. Bikin ruasnya. Dirapikan. Nah ini sama ya, ini sedikit ke bawahin dikit ya. Supaya gampang nanti dia ngelekuknya seperti biasa. Ini jangan lurus taruh bonnya meskipun dia kelihatannya lurus. Bikin dia sedikit melengkung. Oke, itu ujung-ujungnya. Kemudian kalau kalian mau naruh yang di depan ini nih, yang bagian depan ini, taruhnya tuh jangan di jarinya tuh udah keluar kayak gini nih, jangan. Ya. Taruhnya di bagian tengah yang ruas-ruas sebelum masuk ke jarinya udah kepisah masing-masing. Klik B, ingat jangan klik satu doang karena dia bakal lepas. Klik B dan taruh di bagian sini. Pokoknya kan kelihatan bakal kalau di ini, kelihatan kotak-kotak nih. Aduh, ini begini, itu kan kelihatan ya. Ruasnya, ada ruasnya. Kayaknya taruh di tengah ini. Jadi yang matiin nyalain aja si X-ray-nya supaya kelihatan. Tuh, kurang lebih. Ini bisa sedikit ke bawahin dikit ya, jadi takutnya kurang ngelengkung tuh. Jadi intinya pastikan dia ngelengkung. Set, 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 set gitu ya. Oke, kurang lebih kayak gini yang jari. Untuk tangan sih yang penting ditaruh di bagian startnya di bagian ruas ini ya, nanti bakal rapi sendiri. Lihat sikut juga ada ruas khususnya. Jadi kita pasin kayak gitu. Wah, banyak banget deh yang harus dirapihin. Emang lumayan sih kalau dijelasin, tapi sebetulnya kalau udah sering karena ini template yang bisa dipakai di mana aja. Terus untuk muka gimana tuh? Mulut kan ya biasalah. Nah. Tapi bagian alis mata itu dipisah-pisah banyak banget. Terakhir kita akan ke muka, ini paling tricky. Ada triknya ya untuk klik bone, salah satunya mencet huruf K. Nah, karena kalau udah klik K, dia bakal satu satu nyambung ya, yang kan bone kan bisa nyambung ya kayak gini ya. Satu ini bakal nyambung. Ini juga berlaku sih sebetulnya untuk jari dan semacamnya. Kalian klik K misalkan di bone jari, tuh langsung 3 ya. Ini langsung 3, biasanya 3-3. Ini kuping, taruh dulu. Kalau udah muter-muter gini nggak jelas, seperti biasa view, frame selected. Ya supaya nggak jelas muter-muternya. Taruh scale, pasti kan dia masuk ke dalam kuping ya, setiap bone-nya. Terus yang bagian bone tengah ini aku bakal suka naruh di bagian tengah sininya nih, bagian kuping yang bagian situnya. Ini taruh bawah, bagian gantung telinganya, ini di pojok, lengkungannya, terus ini paling atas. Taruhnya sih di bagian luarnya ya, bagian daunnya ya. Bagian ini, bukan yang di dalamnya nih, bukan. Ini, kemudian kita akan mulai dulu untuk muka ya dari atas. Kita semua taruh ini ya di bagian hairline ya, di bagian garis rambut biasanya taruhnya tuh. Taruh di bagian garis rambut. Ini cukup supaya rapi.
Ini bagian tengah. Kita rapihkan. Kemudian, kalau kalian perhatikan di sini tuh ada mata, ya, ada kayak untuk bola, kelopak mata, tapi di atas itu kayak ada tulisannya brow, BR. Ini kayak kalian bakal mengira ini alis. Jadi kalian akan naruhnya di bagian alis. Ya, nanti yang ini bakal dikeatasin lagi gitu kan, ya, dirapiin lagi ke atas. Tapi yang harus kalian tahu, alis itu yang ini, yang nyambung-nyambung justru, bukan yang sendiri, yang pisah. Ya, jadi kita taruh dulu yang bagian atasnya ini supaya nggak menghalangi. Klik B, pastikan X aksis mirror nyala. Ini alis paling ujung, ini paling bagian tengah. Ya, nanti select yang di belakang tuh kepilih. Pokoknya kalau kepilih terus ininya jauh, posisinya berarti salah pilih, ada yang ketinggalan. ALTA ya buat lepas semuanya dulu. Ini juga salah, ini diputar, naikin. Terus ini juga satu lagi di belakang. Jadi ada 3 ya, alis tuh ada 3 titik bone. Depanin dikit. 1, 2, 3 ya, kiri dan kanan. Ini sekarang depan dikit supaya bagus. Nah ini, si yang bone 3 ini, yang pisah ini nih, dia tuh adalah kalau mata kan suka ke dalam dulu ya, ke dalam, baru kelopak. Nah, dia tuh taruh di antara dua ini, di antara kelopak dan yang ke dalamnya. Tujuannya supaya nanti ketika matanya kedipin, dia nggak bakal ke bawah. Dia tuh kayak penjaganya gitu loh. Yang tengah taruh tengah ya, pastikan supaya bagus nanti hasilnya. Bagian atas supaya kayak gini ya, masuk ke dalam pas gitu. Kemudian untuk matanya, mata nih. Nah ini untuk mata ini gampangnya yang ujung ini taruh di bagian luar ya, atas, bagian atas sini kan mata kan kelihatan ya, mana atas, mana bawah gitu ya. Taruh di bagian tengahnya. Tin, ini lepas, hati-hati. Seperti biasa klik B. Ah, yang bawahnya dirapikan. Ini bagian tengah. Ini yang ujungnya dulu deh. Yang ujung ini kalian taruh juga di dekat hidung ya. Ini taruh yang dekat hidung, cornernya pas banget di dalam biasanya. Taruh aja. Rapikan di bagian kelopak mata. Ya pas-pasin aja lah, masuk tuh kayak gini. Yang tengahnya, ya, ini kan bagian tengah. Tengah ini pastikan dia rada di tengah ya posisinya, karena itu bakal jadi buka tutup matanya. Oh, ini taruh di tengah. Ini berlaku untuk semua bentuk muka ya, baik itu humanoid kayak gini, ataupun dia non humanoid. Jadi kalian harus tentuin mana yang bagian tengahnya dan mana bagian kornea dalamnya gitu ya. Itu bakal jadi langsung rapi. Kalian nggak perlu banyak berantem sama ininya, armaturnya. Udah. Kemudian untuk ini bukan hidung ya, ini bukan masuk ke bawah hidung. Dia tuh taruh di sini, di bagian tengah alis. Ke bawah dikit nggak apa-apa. Terus ke dalam ini gimana? Nah ini yang tengah ini kan ada 1, ada 2. Nah
ini yang taruh di tengah sini, bridge-nya. Dan baru ujungnya hidung ya taruh di tengah hidung. Kayak gini. Dan tinggal kalian rapihkan aja ya. Kalau ini taruhnya buat di paling bawah ya, deket ujungnya. Ini untuk lubang hidung taruh di tengah. Jadi kalau kasus ini bagian sedikit belakang, taruh tengah lubang hidung aja pokoknya. Taruh ini. Kayaknya taruh di bagian bulatan ini ya deh. Tuh bagian alis ke mata, terus kita ke bawah ke hidung. Ini untuk cheeknya taruh di tengah sini ya cukup lah. Sekarang kita ke pipi ya, ke daerah pipi. Untuk ini taruh di bagian cheekbone-nya, yang bagian bone-nya biasanya. Di sini kan ada tulangnya gitu. Taruh di situ. Kayak gini, nanti supaya masuk gitu. Kira-kira terus ini, terus ini ada bagian luar mata tuh kan, ini alis bawahnya. Nah, ini taruh mana? Ini taruh sebelah kanan mata, sebelah sini. Taruh dorong keluar, taruh di pelipih. Ya, di pelipih matanya, di luar matanya gitu. Mungkin sejajar sama ini bisa, cukup gitu. Jadi itu kayak ada matanya, ada alisnya, terus ditutupin lagi sama rangka luarnya lagi gitu. Itu bentuk dari mata tuh kayak gitu ya. Ini bagian pipi, di sini taruh aja di tengah kembungan pipinya. Terus ini nih, dirapikan. Ini ditaruh sama kalian di bagian ujung jauh ya. Mana? Nah, biasanya taruh sini sih, bagian bawah kuping atau ini buat nanti posisi buka tutup mulutnya ya. Tinggal kita rapikan saja. Sisanya ini untuk dagu. Dagu ya taruh tengah aja sih. Yang saya kita rapihkan ya, jangan terlalu keluar, jangan terlalu ke dalam kulit. Yang chin ini kita mulai dari bawah bibir, masuk ke tengah, dia offset ke ujung. Karena ini bakal apa ya, untuk buka mulutnya supaya lehernya nggak ke bawah. Yang terakhir bakal PR di bagian mulut. Ya, kita mulai dari samping, mouth corner. Kalian klik B karena ini pertemuan dari banyak bone. Ada banyak sekali bone di sini. Terus taruh di bagian ujungnya mulut ya untuk pas bukanya. Ini ada PR sih. Tengah-tengahnya. Kira-kira. Karena ini bakal ngebantu pas buka mulut langsung kebuka intinya. Kalau ini udah, taruh di tengah-tengahnya. Saya tinggal dirapin aja. Ini nih, yang di tengah. Taruh tengah mulut ya. Ini klik yang biru aja sama yang ini. Ini nanti dia bisa lepas kalau klik yang merah. Jadi naikinnya tuh yang biru sama yang hijau aja. Atas, ini yang bawahnya. Rapikan ya. Kayak gitu. Jadi mulut nanti harus paling penting pojoknya dulu, nanti bakal lanjutnya ke buka. Terus untuk lidahnya kalian pasin aja sama ini lidah supaya nggak pusing. Kita hide dulu ya bagian kepalanya. Supaya cepet kayak gini kalian bisa klik titik ya di keyboard nanti bakal kepilih atau cari yang bagian headnya kita hide ya. Karena kita perlu melihat bagian dalam lidah.
Taruh di pas. Satu di ujung, satu di tengah, satu paling ujung kayak gini. Jadi kalau giginya harus kita hide juga deh. Di snow head kayaknya. Gum tit. Tengah. Ya bagi 3 juga sama kalian. Cukup geser dari samping. Terus gigi bawah, taruh aja tengah gitu ya. Dan selesai. Oh gitu ya. Tapi kalau bola mata naruhnya gimana ya? Supaya bener gerak matanya nanti. Memang rada tricky untuk bola mata. Karena sekarang kita harus keluar dulu ya dari edit ininya ke object mode. Tadi kita udah ngomongin alisnya, kita udah ngomongin kelopak matanya ya. Sekarang kita butuh bola matanya ya. Kalau di ini yang L atau IR ya, satu bone ini yang di tengah-tengah nggak nyambung kemana-mana. Kita harus nemuin ruas satu bola mata. Kalau kalian nggak kepisah kayak gini, bone-nya kalian bisa ke edit mode, terus select salah satu dari bola matanya kayak gini. Klik B, terus select semuanya. Oke? Terus Shift S, cursor to selected. Kayak gini. Ini dapat bakal di tengah. Kita ke object mode lagi, kita ke edit mode lagi, armaturnya, terus Shift S lagi, selection to cursor. Nah, jadi dia udah di tengah, otomatis. Nggak tebak-tebakan. Karena kita harus memastikan dia, si bola matanya bisa muter dengan mudah. Dari ujung, lebih kayak gini. Udah enak. Hide lagi mukanya, dan terakhir, ini terlalu tengah kita. Emang gunanya buat apa kita pakai itu? Sih, kenapa pakai cara kayak gitu. Tapi jadinya nanti nggak bakal ribet pas nganimasinya. Jadi salah satu penting yang rigging itu kalian harus pas ya supaya nggak sulit ke depannya ngebenerin lagi, bone dan semacamnya. Nah kalau udah semua selesai nih dan cukup rapi, kita kembali lagi ke object mode ya untuk mengenerate triknya. Kalian ke bagian properties di sebelah kanan ini cari yang warna hijau kayak stickman. Nah terus di bagian bawah yang ada bone collection dan semacamnya bla 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 bla, ke Rigify, buka kalau nggak aku buka kayak ini, generate trick. Mestinya kalau kalian ngikutin semua cara yang tadi, nanti ada muncul successful generate tricknya. Nah, kalau udah keluar, coba nanti digerakin ya armatur ya, posnya. Bisa dia udah gerak, kita udah angkat, udah kita rotate, bisa atau enggak, matanya udah bisa atau enggak. Nah, Gitu. akhirnya muncul. Tapi kok modelnya belum gerak tuh? Tadi baru generate riggingnya aja. Sekarang baru kita butuh menempelkan objeknya atau modelnya ke armaturnya. Caranya, kalian semua, ini aku matiin dulu di wireframe ya. Klik semua mesh-nya ya. Atau kamu gampang klik A aja. Klik, sorry. Bisa di properties, klik semua. Modelnya ini dibuka juga. Snow Eyes. Klik semua. Shift ya, klik shift. Klik semuanya. Nah, mesh-nya dulu, objeknya dulu, baru armaturnya. Ya. Terus kalian Ctrl P, maka menu kubah kayak ini. Kita butuh armatur deform with automatic weight, ya. Ctrl P. Atau ke object parent, mana parent? Mana parent? Parent di bagian tengah. Terus armatur deform with automatic weight ya. Ctrl P, atau kalian bisa ke object parent with automatic weight. Nanti bakal loading. Mesti yang nggak ada masalah. Bisa selesai. Kalau kalian masih nggak gerak, ini kan udah gerak nih. Kalau masih nggak gerak, kemungkinan kalian ngeparentnya ke metarik, bukan ke armaturnya. Jadinya supaya gampang, yang tadi yang metarik ini kita hide dulu. Nah, jadi nggak ada tuh kalian kliknya, bone-nya malah ke
ini kita hide dulu. Ulang lagi kayak tadi, klik semua objeknya, klik armaturnya atau pokoknya rig-nya, namanya rig di sini. Ctrl P, taruh di with automatic way. Nah, kalau udah nih, gerakin bisa. Pinggangnya bisa. Coba aja bisa gerakin atau enggak. Hore. Tapi, tunggu dulu. Itu matanya masih Oh, matanya nyangkut ya? gitu. Mulutnya nggak jelas. Giginya masih ketinggalan Giginya juga, juga. waduh, bisa begini. Oke. Berarti kita harus baca secara detail ya? Ya dong, masa buat animasi Tapi setengah-setengah ini udah gitu panjang banget loh hasilnya? videonya, udah berapa puluh menit. Udah, Ya udah, kita buat series aja tutorialnya. Sampai mendetail ya udah deh. pokoknya, sampai jelas Oke deh kalau deh. kayak gitu. Nah, buat teman-teman kalau ada hal spesifik yang masih bingung ya, mungkin masih banyak pertanyaan juga, dalam rigging utamanya pakai Rigify ya. Jadi kita pakai template dulu. Jadi kalau teman-teman belajar rigging secara full, ini bisa jadi apa ya? Jadi patokan awal lah untuk mencoba merigging. Nggak apa-apa ikutin dulu aja. Nanti kita akan bahas spesifik riggingnya ke depannya. Tapi kita juga perlu ngebahas Rigify secara mendalam, ya. Nanti kalau ada masalah, tulis aja di kolom komentar supaya bisa kita bahas di video berikutnya. Mari kita animasi. Dadah, wassalamualaikum. Oh, dan jangan lupa like dan subscribe video ini supaya kita makin semangat untuk buat video tutorial bagi kalian. Nah, untuk Mari kita sekarang animasi. Dadah, wassalamualaikum.